Jadi makanya kita sebagai fashion designer harus punya identitas. Identitas Oke. itu yang menandakan kalau orang lihat, orang itu tahu bahwa baju ini baju kita gitu. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sana sadonyo. Basu balik kita di acara kesayang kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih Mas Mambo di Bisgari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat siang dan sana sadonyo. Nah, sebelum kita mulai, kami dari keluarga besar TVRI Sumatera Barat mau mengucapkan turut berduka cita atas musibah yang menimpa beberapa daerah di Sumatera Barat beberapa hari ini. Semoga para korban dan keluarga bisa tabah. Mohon maaf, saya agak terbawa haru. Semoga bisa tabah dan tidak ada lagi bencana yang menimpa Sumatera Barat ini. Oke, di siang hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu, seorang fashion designer, masih muda, bertalenta. Kita perkenalkan saja Uni Hazefi Atila Yazel Aze. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, udah Desbi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Uni, kok namanya cukup panjang kok. Siapa panggilannya? Hazefi Atila Yazel Aze atau MPD-nya? Biasa dipanggil Zevi, tapi kalau di rumah panggilannya Api. Api. Panggilan keteknya udah. Iko ada elemennya mah Ada ya. elemen api. Oh, elemen air. Makanya ada aja sih kok. Oh gitu. Nah, Uni Zevi kan seorang fashion designer ya. Iya, Mungkin betul. banyak juga kawan-kawan di rumah yang masih belum familiar dengan istilah fashion designer. Oh iya. Boleh dikasih tahu? Oke. Fashion designer tuh bahasa Inggris ya, nak udah. Betul. Jadi kalau bahasa kitanya itu penjahit lah. Atau seorang yang bisa menjahit, bisa ngedesain yang dari awal lah. Jadi kalau lah secara garis besarnya dia menciptakan modenya sendiri, lalu dia merancang sampai mendesain dan lain-lain gitu. Jadi kita biasanya menerima pesanan atau kita membuat model atau baju kita sendiri gitu. Oh gitu. Berarti mulai dari praproduksinya lah Iya. ya. Mulai dari memikirkan Idenya, ide, benar, betul ya. idenya, iya. Itu menggambarnya lu baru ya. Menggambarnya lu tuh membuat pola, menggunting, sampai ke ujung itu karena Jawa dah. Oh itu fashion designer sampai menjualnya. Cuma kata ujung dia ure. Iya. Oke, fashion designer kan kalau untuk di Sumatera Barat cukup langka. Oh iya. Kalau menurut awak, aku nggak tahu. Yang setahu awak kan, yang awak bersobok kan kalau misalnya di lapangan paling tukang jahit, kan itu istilahnya ya. Mak tepik tukang jahit, kama tepik tukang jahitnya Swift Taylor. Taylor Swift ya. Oke, nah itu kan itu banyaknya dari dulu yang di Sumatera Barat kok. Tapi yang istilah fashion designernya yang emang dari nol tadi itu semacamnya kan secara akademiknya kan baru-baru kini-kini. Baru tadanga ya. Baru tadanga baru. Entah awak selama kun awan. Mungkin karena tidak berkecimpung di dunia itu, jadi tidak terlalu familiar dengan bahasa itu mungkin ya udah. Jadi kalau setiap tahun itu sebenarnya ada pagelaran diadakan oleh Kota Padang kah atau apa provinsi kah. Jadi itu fashion designer Kota Padang itu turun ataupun sumbar udah. Jadi sudah lumayan besar nama fashion designer Kota Padang, khususnya ada Bang Fomal Hodzamel, ada Bang Ade Suhanda, ada Kak Frisma, dan ada Kak Ade Listiani, ada Irma dan lain-lain. Banyak ya. Banyak udah soalnya. Jadi mungkin belum familiar betul, aja. Betul. Karena dewa fashionku hanya baju Sarawak. Biasa disiapkan gitu ya. Enggak, biasanya kan tinggal Bali saya. Oh iya, ala dijai orang saya kan. Betul. Tapi tidak terlalu memperhatikan ternyata bisa loh jadi sebuah pekerjaan pekerjaan yang profesional lagi ya, gitu betul. ya. Iya, betul. Keren. Tunggu dulu. Kau kan
Banyak awak yang tadi lah, awak yang masih awam tentang Iko, Iya, betul. sebuah fashion designer. Oke, mungkin kini adalah banyak tokoh-tokohnya fashion designer. Iya. Tapi di saat Uni Zefi memutuskan memilih, oh Iko lah jalan hidupku sih, my way. Apa sih Oke, pemantiknya? oke. Oh iya, jadi awalnya tuh Bana tuh sebenarnya Zevi ndak di fashion designer udah. Zevi lulusan SMA kebetulan, terus tidak lulus di pilihan pertama. Sebenarnya dapet undangan manajemen internasional di UNAN, tapi Ibu Zevi menyuruh Zevi untuk jadi guru. Jadi Zevi melamar lah di UNP. Ujian nggak lulus. Nah, habis itu mendaftarlah ke D3 Tata Busana UNP. Saat itu belum familiar. Ada Betul. ya jurusan D3 Tata Busana UNP. Apalagi S1-nya gitu. Betul. Jadi memang belum familiar. Jadi melamar, akhirnya Zevi masuk, lulus, tamat D3, lanjut S1. Ibu Zevi pas Zevi S1 itu sudah usaha lah, udah buka-buka di rumah, nerima jahitan teman-teman, ketek saja di rumah. Oh, Nah, amanah membuka. numpang. Anaknya kuliah D3, B1, emaknya buka. Zevinya udah di rumah, numpang di rumah ama gitu kan. Oh, dia kalau ayah sama aku istilahnya numpang. Belum berdiri kaki sendiri. Nah, pas ya. lulus kan, wah bisa dimonetize nih anak. Bisa diperjual loh kan ya. Oh, berarti waktu itu ama yang membukaan. Iya. Di rumah. Jadi disediakan lah yang mesin apa segala macam disediakan, ya udah buka usaha kecil-kecilan. Oke. Nah, ada juga penyewaan dulu udah. Jadi kalau inaugurasi di UNAN itu atau di UBH dan lain-lain, kebetulan Zevi punya banyak gaun, jadi disewa-sewa. Jadi dari situlah muncul nih, seru juga pitihnya gitu kan. Banyak kalau satu kali penyewaan tuh lumayan gitu ya. Jadi Lumayan kok, Mbak aku. untuk seusia Zevi waktu itu udah dapat pendapatan, jadi lumayan banyak gitu terasa. Nah, habis itu ya udah selesai itu Ibu Zevi nyuruh S2. Tapi sebenarnya Zevi belum mau. Tapi akhirnya lanjut S2, lalu langsung terjun. Nah, setelah S2 baru membuka usaha yang lebih profesional lah. Jadi lebih besar lagi. Lebih besar lagi di tahun 2020 baru lanjutkan yang dulu, baru buka Hazefi Attila Butik gitu. Keren. Kok ide yang tertata. Kalau persiawa aku, karena banyak juga kawan-kawan, bahkan awak sendiri sekolah apa, kuliah apa, kerja apa. Iya, benar. Tapi kelihatannya aja tertata ya dah. Tertatih-tatih juga menjalani. Ya, tertatih lalu tertata. Benar. Nah, maksudnya kok ala jaleh jalan hidupnya. Iya. Way of life. Betul. Way of life bahasa Inggris lo kan. Udah jadi kan D3 fashion designer, apa tata busana. S1-nya udah tata busana, S2-nya tata busana. Iya. Kini buka usaha. Ya, Oke. gitu. Lah mulai tata kelola, tata negara. Tata ruang ya. Mulai tatanan dunia dibahas. Oke, kau tunggu. Iko kan ya jarang-jarang sih menurut Pak, orang yang bisa dari kuliah tuh emang tetap di jalur yang sama gitu. Iya. Itu berarti di mama yang mengarahkan lah siku salah ya. Betul sekali. Sebenarnya garis hidup Zevi kok dari ketek tuh ibu saya mungkin dah. Jadi mungkin kalau Abang Zevi bilang pas S2 itu Zevi nggak mau, Abang Zevi berpesan kalau masih ada orang tua, ikuti apa kata orang tua. Jadi kalau masih hidup ikuti apa terus gitu ya. Jadi ibu maunya Zevi jadi dosen. Akhirnya di tahun 2021 Zevi dipanggil juga jadi dosen, udah balik ke UNP. Tetapi Zevi pengennya tetap ada usaha. Jadi sekalian sekarang jadi dosen ada usaha gitu. Duitnya bisa berlipat-lipat. Lipat ganda. Jadi ibu Zevi itu sebenarnya pengen Zevi jadi pendidik udah. Jadi kalau
fashion designer kok nggak karajo mungkin gitu kan. Mindset Oh. orang-orang tua dulu Iya, gitu. betul. Iya. Tapi padahal banyak duit yang ini ya gitu. Iya kan, Gitu. ya walaupun apa dosen pun kan jasa, ini pun Iya, jasa. betul. Bidang jasaku seru ya. Seru tapi ada nggak serunya juga ya. Iyalah. Lalu saya aduh nak seru. Mimpi buruk ya. Keburu atau jatuh macam. Betul. Oke, nah, Iko kan fashion designer yang emang Iko ambil sisi point of view lainnya, Iya. seorang anak yang berbakti pada orang tuanya, Oke. ya. Jarang-jarang ya. Maksudnya Iko, Banyak. kadang anak kan, aku punya jalan hidupku sendiri. Oh ya, memberontak ya. Berontak kan, kayak tahu. Ya, wah punyalah jalan hidup wak sendiri. Mak, tolong antarkan aku hanya di jenjang kuliah. Cie. Iya, tambah kuliah biar Jangan ikut biarlah. campur ya. Aku bisa memilih sendiri ya. Tapi kiriman mare Tetap disokong ya. harus lah. Beko ujung-ujung balik ke mak Iya juga. benar. Batu aja cama Betul. gitu kan. Oke, nah, kok mungkin kawan-kawan di rumah lah pemasaran, penasaran ke Mbak Asih, Uni Zevi dalam dunia fashion designernya. Kok tim kami lah merangkum videonya kan? Oh iya. Boleh anak? Boleh udah. Kita putarkan video berikut ini. Check Oke. it out. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, itu tadi video dari Uni Zevi. Kayak apa ya? Itu ada yang mengajarnya. Ada yang ngajarnya. Itu ngajar kayak anak-anak SMK, SMA apa? Sekarang di mahasiswa di UNP udah. Yang video tadi? Video tadi itu sebagai pemateri. Oh, pemateri. Jadi kalau dari industri, kalau mahasiswa ini mau magang, Mm-mm. jadi diberikan materi-materi nanti magang itu mau ngapain sih gitu. Jadi Zevi dari pihak industrinya gitu. Oh gitu. Iya. Biar terbayang kok kan Iya, betul. namanya industri kok sama dengan PT. Jadi mangga sewa Iya, gitu betul-betul. kan. Itu pula rancaknya SMK karena Betul. dia kejuruan kan lajaleh kemanya. Iya, langsung terarah. Nah, itu tadi ada Jo mendampingi ibu-ibu kita dia Iya. menjahit ya. Iya, itu bukan ibu-ibu udah, itu mahasiswa SMK. Mahasiswa SMK lomba. Jadi nanti akan dikirim ke sebagai perwakilan Kota Padang. Nanti dikirim ke pihak provinsi. Kebetulan Zevi jadi jurinya gitu. Oh gitu, ada juga perlombaannya. Ada dari tingkat se-SMK ada. Jadi nanti dibawa ke nasional, siapa yang lulus, siapa yang juara di provinsi dibawa ke nasional gitu. Oh, emang ada lo diperlombakan ya? Benar ada. Tunggu. Kalau kau Wak, mindset orang awam menas Iya, ya, benar. karena Wak emang awam. Misalnya ke perlombaan kok. Iya. Kalau menyanyi kan, ya cik lagu, pilihan 5 menit selesai. Benar, kan? benar. Bisa dikomentari di juri. Apa yang Iko- salah, Iya, ya. apa yang salah di mafalesnya Fales, semacamnya. iya. Kalau menjahit itu kan nggak bisa 5 menit dah. Atau Oke, bang? iya. Jadi perlombaannya itu 2 hari udah. Jadi yang dinilai itu ada 3, ada aspek knowledge-nya, ada teorinya, ada skill-nya, ada estetikanya, bagaimana dia bekerja. Kalau knowledge dia harus tahu teori-teori tentang busana, di mana balahannya baju kok. Dia tidak hanya mendesain saja. Iya, Jadi di mana masuknya, di mana kerutannya dan lain-lain. Dan kalau di teknik itu teknik jahitnya teknik jahit urang pasar.
atau butik. Nah, Oh, gitu. dulu gitu. Aduh, jadi Siap. kalau Nan langsung siap atau konveksi gitu kan. Ada teknik tailoring atau adibusana yang kalau udah melihat jas itu kan bagian dalamnya itu nggak nampak Dia nggak nampak jahitannya, dah, bersih betul. luar dalam. Nah, yang seperti itu yang dilombakan. Lalu yang ketiga Oh. bagaimana dia bekerja. Rapi nggak dia bekerja, K3-nya lah udah. Jadi segi itu yang kita nilai. Jalan. Iya, iya. Oh, Tadangan. itu lombanya. Ya, kok penasaran lomba itu? Iya. Nah, misalnya kok, apakah dibagi-bagi kalau tiba di lomba yang lainnya kan, Mm-mm. kok lomba khusus kok. Betul, iya. Iku kak, apakah ada lomba kok khusus gambar? Oke. Kok lomba khusus buat pola? Oh, Kok iya. lomba khusus manjainya atau apa? Iya, jadi di lomba yang kemarin itu dibagi per 3 segmen. Model yang per modul 1 namanya modul ya udah mendesain saja. Oh, Jadi oke. desainlah apa tema yang ditentukan. Nah, sesuai nggak sesuai tema dan desainnya itu desain masa lalu atau futuristik gitu. oke. Dia harus berkembang desainnya itu. Siap. Jadi selain si mahasiswanya ini bisa mendesain, dia juga yang kedua dia harus bisa molah. Lalu yang ketiga harus bisa menjahit. Jadi kalau polanya ini dilihatkan satu desain, tolong buatkan polanya. Nah, sesuai tidak kembangnya itu dari panggul kah, dari pinggang kah gitu kan. Hanya dengan melihat. Hanya dengan melihat kita mengerti, oh ini bukaannya seharusnya di mana gitu. Iya. Ini pakai karet nggak pinggangnya. Jadi dari desain itu, interpretasi desain itu sama tidak dengan hasilnya. Oh, keren sih, keren. Nggak kayak gitu, soalnya kok pengalaman awak sih. Pengalaman masih keluarga awak. Oke. Kan keluarga-keluarga ada yang berdagang baju. Iya. Biasanya ndak bukan hanya melihat pola, kok tahu ajaibnya. Di Bali, kok misalnya baju koko, Iya. aku nama bajunya kan sedang tren misalnya baju Zevi saya Iya, kan. oke. Bali baju Zevi ku cie, Dibuka. buka, ditiru pola. Oke. Itu mungkin gaya ini ya, apa ya? Amati tiru, Oh, iya. plek. ATM ya, mati tiru modifikasi. Ikut ada ya. modifikasinya mau tiruan. Gitu. Iya. Mungkin pengen plek-ketiplek kayak gitu ya udah, tapi kalau kita di dunia pendidikan kita punya teori-teorinya, punya langkah-langkahnya, bagaimana membuatnya, pecah pola dan lain-lain. Jadi ada step-stepnya lah. Tidak seperti dibeli, dibuka, ditiru, tidak seperti itu. Jadi memang kalau dulu ada persepsi orang ngomong, oh mangalo menjahit kuliah bana gitu kan, leselah gitu, atau ya nggak usah lah disekolahin gitu, nggak sampai S2. Tetapi ternyata setelah kita dalami, ternyata dunia busana itu memang rumit. Bagaimana bentuk tubuh seseorang, bagaimana menciptakan model yang pas buat dia dan lain-lain. Jadi tidak segampang yang kita kira gitu. Oh iya betul sih. Setelah dicerita tadi, memang tidak segampang itu ya. Betul. Bahkan menjahit pun lah sudah dijahit adalah obrasnya namanya. Iya, ada diobras, ada dipotong, macam-macam udah Macam-macam ya ya. teknik jahit. Nah, Wak, boleh nggak di-share seketik sebagai ilmu dasar lah. Iya. Kalau di dalam fashion designer tuh biasanya membahas apa sih? Oke, kalau di fashion designer, kalau misalnya kita kumpul mungkin gitu ya udah ya. Diringkas lah gitu. Diringkas ya, kalau fashion designer itu membahas mode-mode yang akan datang misalnya. Mode-mode yang sekarang lagi tren. Ya, jadi atau acara-acara apa nih yang membuat orang-orang atau masyarakat aware atas kita gitu. Jadi kadang terkesannya orang-orang tuh berpikir kalau sudah ke fashion designer itu mahal harga-harganya. Jadi kita Padahal iya. padahal sebanding lah udah Sebanding, worth it lah ya. kualitasnya ya dan yang lain-lain. Jadi mungkin kalau kita berbicara tentang fashion designer, misalnya orang-orangnya akan berbicara tentang ya step ke depannya, futuristik gitu. Modelnya apa sih nanti yang akan berkembang? Ini loh yang akan berkembang nanti, yang laku warnanya apa, modelnya apa. Jadi yang keluar di pasaran itu berbeda dengan orang-orang yang tidak menekuni fashion designer itu.
biasanya seperti itu. Kayak gitu ya. Berarti ada kejelenju untuk memacu tren kah? Betul. Atau emang kita menciptakan sesuatu, oh kok tren bisa tuh? Oh iya, jadi di dunia fashion itu kalau kita idealis, itu kadang barang awak ndak laku gitu. Ya, Jadi ya. kita harus pintar membaca pasar dan pintar membaca tren yang Oke. apa sih yang akan ada di tren selanjutnya gitu. Udah. Siap. Nah, nih kok kembali lagi sebagai orang awam ya. Iya. Sebagai orang awam, Wak kan beberapa kali pernah juga caliak lah orang catwalk. Oh Misalnya iya, kan benar-benar. catwalk. Kan beberapa dojo yang Beko lah siap modelnya, Beko keluar lah fashion designer ya Betul, kan. betul. Tapi yang jadi pertanyaan awak tuh bukan itunya, tapi Beko model-model yang nyobu itu kadang model kayak aku kita pakai. Iya benar-benar. Betul, aku sebagai orang Oke, awam kok, iya, sebagai orang awam. benar, Kadang benar. tinggi gitu sasaknya, Iya, ada betul. baju panjang-panjang apa leba-leba. Iya. Kadang untuk malap lantai istilah orang awamnya, Iya, kok istilah iya, orang iya, awamnya. iya. Itu tuh bahas sih. Oke, jadi di busana itu kalau di peragaan sendiri udah busana yang akan diperagakan atau di-showkan itu biasanya berbeda dengan busana yang kita pakai sehari-hari. Oh. Jadi nanti di peragaan atau di fashion show itu busananya memang busana yang sesuai dengan ide dan temanya, tetapi dia yang harus out of the box. Bukan yang kita ciptakan sehari-hari, bukan ready to wear gitu. Oh gitu. Ini ya, jadi dari segi desain, dari segi warna, dari segi hiasan mungkin dia berlebihan, tetapi mungkin dia cocok untuk pagelaran atau fashion show tersebut gitu. Jadi busananya memang beda gitu. Oh, dah. berarti emang kalau untuk fashion show tuh Iya. emang untuk busana yang Dipagelarkan, diperagakan. iya, Oh, gitu. bukan untuk dipakai sehari-hari. Ada juga segmennya yang dipakai Ada juga sehari-hari, segmennya. iya. Tapi Oke. ada juga yang memang dipagelarkan memang untuk busana show gitu. Tidak tapi mungkin bisa dimodifikasi, dihilangkan tanduanya misalnya. Jadi bisa Oke. sebenarnya, iya. Siap-siap. Iko. Emang seorang fashion designer kok unik Iya, banget. iya. Bagaimana dia bisa mengimajinasikan apa yang ada di kepalanya, Betul. digambarkan. Kok gambarku kadang bentuk sketsa biasa Iya, kan? iya. Tapi setelah hadir sesuai dengan ada di kepala. Jadinya sesuai dengan ekspektasi ya. Iko Ya, skill keren. Nah, juga udah kita mencari inspirasi itu lumayan sulit juga karena ide-ide kan banyak di luaran sana ya. Kadang kita takut menciptakan sesuatu, Iko mencontoh yang ini gitu kan, kadang ini. Jadi makanya kita sebagai fashion designer harus punya identitas. Identitas Oke. itu yang menandakan kalau orang lihat, orang itu tahu bahwa baju ini baju kita gitu. Misalnya siap. ciri khas gitu lah, ciri khasnya. Kok kalau banyak mutiara paet kok pasti si Zevi misalnya ya. Oke. Kalau Sulaman ini pasti siapa, batik siapa gitu. Oh, Jadi berarti itu ada gunanya. punya unique value seorang-seorang. Iya, Kalau ini Zevi betul. apa? Kalau Zevi lebih ke permainan Swarovski, payet. Swarovski itu mutiara kayak gini udah. Oh, Nah, oke. kayak gitu. Jadi banyak pemakaian itu di baju Zevi. Oh, Jadi oke. kece orang kan baju dangdut gitu kan. Tapi memang itu ciri khasnya gitu. Zevi Oke. suka gitu. Iko baju Zevi B seorang. Betul, iya, Oh, ada. ya, dibawa contoh barang. Langsung Ada ke salah lain. bisa diatur ya. Ya mau tahu tergantung untuk orang rumah atau Iya, emak gitu di iya, rumah. iya, iya. Oke, berarti seorang fashion designer harus punya ciri khasnya sendiri Betul. sehingga mungkin masyarakat melihat dia sudah bisa tahu ini Zevi. Iya, betul. Oh, Jadi oke. dari melihat saja identitasnya tersebut ada di baju itu udah. Oke. Jadi dia punya value sendiri, misalnya bunga sulaman ya. Jadi kok kalau ciri khas kok misalnya sih formal hot zamel misalnya. Oke. Atau yang ekoprint itu Frisma nih pasti punya Frisma. Jadi Kak Prisma Yeni. iya, betul Oke. Kak Frisma. Jadi
identitasnya udah kalau kita butuh sulaman ya perginya ke siapa gitu. Betul, Jadi betul, betul, betul. jadi itulah gunanya identitas itu dari Oh, oke. desainer. Misalnya wak nih ombe yang kayak tadi ekoprint, wak Iya. kan sampai Kak Prisma inilah Betul, gitu. betul. Kalau nih ombe yang apa tadi namanya? Dangdut-dangdut Swarovski, ya, apa namanya tadi? Swarovski. Swarovski, Banyak pakai Swarovski. Swarovski. Pakai Swarovski Ah, sama payet-payet. Oh, apa payet. ya kasih Zefi. Betul. Jadi Oh, sesuai selera, kebutuhan ya. iya, Jadi iya. ahlinya itu jadi kalau dia identitas berarti dia ahli ya, Oke. kita bilang dia ahli. Jadi ahlinya ekoprint mungkin di Padang Kak Prisma. Kalau batik biasa siapa Kak Novia atau apa. Betul, betul. Kalau baju glamor apa Bang Fomal gitu kan. Oh, Jadi oke. Ibaratnya ke dokter spesialis aja. POG. Tapi kalau Uni sendiri kan Mhm. ciri khasnya kan yang Payet. apa tadi Swarovski. Payet. Ya, payet sama Swarovski tadi. Mhm. Tapi ada nggak mombe yang lain? Tapi tahan dulu. Oke. Karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak? Di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Nah, sana jangan lupa saksikan Tampe Motaku setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang bersama Bodis Bisgari. Nah, bisa sana tonton di TVRI Sumatera Barat. Bisa juga sana tonton live streaming di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Atau bisa juga sana download aplikasinya TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Nah, kita kembali lagi bersama Uni Zefi. Nah, ini tadi mau ganteng sekete kan. Kan spesialisasi kok ya, spesialisasi. Tapi ada meng-create yang lain juga atau bah? Kalau untuk kalau untuk sehari-hari atau yang biasa daily nggak ada, udah khusus memang kita menerima pesanan yang baju pesta khususnya. Tapi kalau ada pesanan misalnya minta yang buat dari patchwork atau kain-kain sisa gitu kan Ya, untuk ya. di-showkan. Apa namanya? Patchwork. Oh, patchwork. Kayak- Kalau suka kampung mah kain pacak-pacak. Iya, kain baca-baca ya. Ya, Patchwork kain-kain gitu untuk misalnya ada lomba atau apa. Nah, kami bikinkan. Jadi kami selain mengedepankan identitas kami juga mau mengeksplor yang lain-lain juga udah. Yang penting masuk. Diusahakan ya. Nah, berarti kan sebenarnya seorang fashion designer tuh, apalagi yang alah di sekolahkan ya, kuliah dari jenjang D3-nya D3. sampai S2-nya itu kan Iya. dengan ilmu yang sedemikian rupa. Berarti seorang Uni Zefi bisa dong membuat baju-baju yang lain, Oh ya. tema-tema yang lain. Oke, mungkin dia ada kesenangan atau spesifikasi khusus gitu dah. Mm-mm. Misalnya kalau Zefi lebih ke busana pesta, tapi misalnya kalau disuruh untuk membuat busana pria, mungkin bisa tetapi tidak ahli gitu. Nah, Oh, berarti khusus cewek. iya khusus cewek, tapi Oh. bisa menerima busana kemeja pria bisa gitu. Oh, siap. Ya. Jadi kalau disuruh membuat jas, nah itu kan lebih rumit lagi, lebih iya, dalam iya, lagi iya. ilmunya, jadi berbeda Oke. spesifikasinya. Nah, kok kalau bicara Uni suku dengan yang payet sama Swarovski. Swarovski kok itu mungkin cukup klasik ya. Iya. Cukup klasik. Gua pengen tahu sih lebih dalamnya. Mbak, aku milih yang untuk kalau terima jasa aku yang busana pesta, apakah uangnya lebih Oke, dari segi dari segi apa lah kita? Iya. Mungkin karena wanita suka keindahan gitu ya. Jadi Dia laki kalau juga. laki juga ya. Jadi kalau Padang khususnya udah Sumatera Barat, coba udah lihat kalau ke Barale dari atas sampai bawah bukankah bersinar gitu kan. Oh, Jadi iya. jadi kita melihat pasar bahwa kalau orang Padang kalau nikahan pasti pengennya yang Heboh dari atas sampai bawah bersinar kiri kanan gitu Iya, ya. Jadi iya. selain itu juga Zefi memang ciri khasnya memang itu, memang menyukai itu. Jadi dapat feels-nya itu di payet-payetannya itu. Bukan di sulaman, bukan di renda-renda gitu. Jadi menciptakan motif baru atau membuat motif yang lama lalu dikreasikan. Nah, di situ Zefi menyukainya. Dan selain itu, ketika kita menambahkan edit
value si payet ini, Ha-ha. duitnya juga lebih meningkat gitu, berkali-kali lipat. Oh, Jadi gitu. jadi kalau jangan hanya sekedar menjahit, tetapi dihias bajunya. Jadi Oke. ketika kita memberikan hiasan pada sebuah baju, dia kan bertambah nilainya. Bukan nilainya aja, tapi uangnya juga bertambah. Nilai ini kan gitu. banyak ya, Nilainya banyak. termasuk uang. Iya, betul sekali. Oke, Gitu. berarti kembali lagi ke industri tadi sebenarnya ya. Industri. Walaupun kita punyalah kesukaan di bidang idealisnya lah ya, Iya, idealisnya betul. suka yang payet sama Betul. itu Swarovski. Swarovski tadi. Tapi dari segi industri untuk Pasarnya. pasarnya keberlangsungan hidup. Iya. Benar. Iya, cari berarti seorang Uni Zefi Mhm. selain seorang fashion designer juga punya insting Iya. Membaca pasar gitu. membaca pasar. Iya, iya, iya. Kama piti masuk. Yang mah diciptakan yang membuat kita kaya raya gitu ya. Oh. Gitulah kira-kira. Oke. Nah, Uni, Iko berarti Uni kan lah punya ibaratnya spesialisasinya Iya. gitu kan. Ke lokasi di mana? Lokasi kita di Jalan Damar, di Cafe Tomorrow, kita di lantai 2 udah. Oh, di Iya, situ. di situ. Oke, siap. Nah, di situ hanya tempat untuk bisa pesan kah atau di situ produksi semuanya? Di situ kita produksi semua. Jadi kalau mau datang boleh by appointment dulu karena saya juga mengajar. Jadi kalau mau ketemu kita janjian dulu. Jadi di sana fittingnya di sana, bikinnya di sana, semuanya di sana udah. Semuanya di sana. Semuanya di sana. Oke. Sama tadi yang kayak mau kukuannya tadi. Iya, situ buat sudah. polanya di situ. Jadi one stop shopping di situ. So, Iya, one stop shopping. Bahannya juga ada gitu. Jadi kalau mau beli bahan juga tersedia di situ langsung. gitu. Jadi one stop shopping, nggak usah udah kapasang nyanyi, nggak usah. Iya. Kalau nah, berarti kan Uni juga ngajar gitu kan. Mbak sih seorang Uni Zefi membagi diri, Iya. membelah dirinya. Kan ngajar iya juga, fashion designer iya. Benar. Pengen tahu sih. Oke. Mbak cara mengatasi itu. Iya. Selama 3 tahun lebih kurang ya udah sudah menjalani 2 kehidupan ini. Jadi Zefi itu punya karyawan dan kalau di kampus ya memang harus Zefi sendiri yang perform gitu. Kalau di butik kita kan nggak semuanya harus kita yang hands on dari awal, dari desain harus kadang kalau pola juga. Jadi kalau yang menjahit, memayet itu kita hanya perlu kita kasih instruksi lalu kita atur gimana buatnya. Jadi nggak semuanya kita hands on. Jadi kalau membagi-baginya, kalau mengajar hari Senin sampai Rabu full, Kamis, Jumat, Sabtu di butik gitu. Jadi kalau ada janji kita arahkan ke hari-hari libur gitu udah. Oke, atau datang langsung ke kampus ya? Pernah kebetulan. Kalau mendesak ya boleh kita ngukur di kampus Ibu gitu. Jadi ada ruangan kita cari. Jadi selama tidak masalah ya, jadi tidak memberatkan satu belah pihak. Jadi kita atur gimana. Pokoknya Yang penting jadi. pandai-pandai. Penting jadi. Padahal lepe ke jangkrik Iya, betul. Ya, Oke, betul. berarti di aplikasi itu Biko yang mau pun bisa ada Zefi, karyawan. selalu Oh, Zefi, kalau mau Zefi koko tuh udah. selalu Uni Selalu Zefi. Zefi, ngedesain selalu Zefi. Oke. Iya. Hanya untuk produksinya nanti. Iya, yang produksinya kita tim. lepas ke tim, ada timnya. keren ya. Iya, nggak mungkin kan kita semua yang ngerjain. Iya, cair badan nanti. Nah, Uni, Iko Uni sebagai fashion designer yo, sebagai dosen yo ya, enak ya, seru idenya, piti semua, Capek udah. sesuai lah. Sesuai lah. Nah, Iko hanya apa namanya tadi butiknya? Hazefi Atila Butik. Kalau butik berarti diperjualbelikan punya apa katalog semacam apa? Ya, lewat ada katalognya di Instagram ada. Udah Gitu. bisa Sangko dilihat tadi juga. hanya untuk menerima jasa pesanan sih. Dulu tuh kita continue untuk membuat baju jadi udah, tetapi setelah berlangsung lama tidak
tidak besar-besar ya. Tidak Jadi besar-besar, kayak kurang kayak pupuk. kurang pupuknya ya. Jadi kita sekarang sudah fokus aja ke menerima pesanan gitu. Oke. Nih, kita kan tadi berbicara kan, berbicaranya kan enak-enak aja kan. Bisa sambil ngajar, pitinya lama. Iya betul. Ya. Kedengerannya enak ya. Kedengerannya, wah pengen tahu lah ketidakenakan. Ya biarkan kawan yang pengen Betul. terjun ke dunia Eko, jangan Ada tiba-tiba tak kaji gambaran ya, iya Aku lah betul. terjun, enggak lu selama itu loh. Iya betul. Saya jadi penjahit dan dosen itu kan dua pekerjaan yang berbeda. Jadi kalau jadi dosen ibaratnya kita bekerja untuk dunia dan akhirat. Kalau untuk menjahit juga sih untuk dunia dan akhirat. Baju yang kita bikin itu bagaimana nggak menimbulkan dosa gitu ya. Jadi kebetulan butik Hazefi ini tidak menerima baju yang tidak pakai jilbab udah. baju yang berdosa. Baju yang maksudnya menimbulkan mudarat lah gitu ya. Oke. Jadi kita khusus baju muslim. Jadi jelek ya, bukan jelek ya, maksudnya struggle-nya itu kadang kita membagi waktu. Kalau setelah pulang ke kampus harus ke butik dulu. Malam-malam kita lembur sampai jam 12 dan tidur kurang, makan kadang lupa gitu Duit ya. banyak. Tapi apa gunanya kalau sakit? Iya. Tapi yang pasti kalau kita mau membuka usaha dan kita kita harus berani ya. Berani ngambil keputusan dan harus bertanggung jawab sampai selesai. Jadi kalaupun ada masalah-masalah, misalnya ada kepotong bahannya, jadi kita harus cari solusi. Kadang sering ya, kadang salah potong, salah kayak model gitu ya. nggak jadi, iya kan. Jadi kita harus cari solusi. Bagaimana baju itu bisa berikan apakah tambah hiasannya atau gimana ya. Kalau paling parah kita ganti bahannya. Nah itu jadi jelek-jeleknya itu. Misalnya juga dalam membangun bisnis nggak semua usaha itu lancar. Betul. Minggu ini ada orderan, minggu besok misalnya kosong gitu kan. Jadi memang harus siapkan dana darurat ya. Yang pasti kita dalam perekonomiannya harus stabil, lancar dengan ada dana darurat gitu. Walaupun duitnya misalnya sebulan bisa terima berapa, tapi harus disisihkan ya udah Harus ya. disisihkan untuk dana saving ya, dana saving. tak terduga. Nah, betul. Sempat terjadi force majeure. Force majeure. Masuk. Oke, tapi enaknya Uni, aku nggak tahu ya. Saya salah potong kan tinggal ditumbuk semua. Banyak kayak gitu. Mungkin kasih payet ya gitu kan. Tambah manis Bu gitu kan. Untung itu kalau baju polos lah aja. Iya. Oke Uni, kita akan kembali lagi tapi ada yang lewat kayak. Oke. Udah ya. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Nah, kita kembali lagi bersama Uni Zefi, Hazefi. Nih, Iko dunia fashion ko ya. Iya. Kan ibaratnya kalau menurut datanya kok sih, bicara data kan sok santiang. Yang tertinggi itu kan makanan. Nomor 2 itu di fashion. Oh iya. Kan salib pakai baju aja orang. Iya, betul. Gitu ya. Iya. Pastinya membeli baju gitu Iya, kan. Kalau betul. timur tukang pangke li barang bui aja orang. Karajo juga. Iya, aduh, piti itu aduh Piti tadi itu mah masuk, ya kan. iya, Kalau betul. ini emang di dunia yang industri yang akan dipakai terus. Iya, betul. Nah, Iko, apa sih next step dari sebuah usaha Uniko ke depannya Mbak sih? Oh iya betul ya. Jadi kalau menurut Zevi udah kalau di setiap usaha itu harus ada inovasi gitu ya. Jadi kalau sekarang fast fashion itu kan banyak, baju jadi itu banyak sekali. Betul. Dan bahkan orang dengan sangat cepat mengeluarkan yang sama, misalnya sekarang kita keluarkan, dicontoh orang 2 hari lagi jadi gitu Iya, ya. lebih terkenal di nyolek kan. Rezekinya lah. Tapi seperti kata Ane Avanti, ya, Asik. ekor tidak akan menyamakan kepala, tidak akan sama dengan kepala walaupun orang
mencontoh seperti apa rupanya, plek Hmm, ketiplek sama banget, nggak akan bisa bisa ya gitu ya. Jadi harus ada inovasi di dalam usaha dan inovasi itu jadikan itu value-nya, nilainya. Nah, oh, gimana sih kita melihat hasil baju kita ini berbeda dengan orang lain? Apakah dari segi desainnya, kenyamanannya ya. hmm, Jadi di dalam dunia fashion itu bukan hanya bagus desainnya, hmm, murah bentuknya, tapi nyaman kita hmm. untuk menservis orang itu juga. Jadi bagaimana adab kita menservisnya. Kadang orang kembali nggak karena Oh iya, bajunya iya, bagus betul betul udah, betul. tapi Ya. karena dia senang dengan Ah, kita gitu. Ada kedekatan yang kita buat di situ, betul sih. gitu. Kadang ketempe si A kok murah, kok Iya, mahal kok. iya, Tapi wak dake aja orang yang mahal kok. betul, betul, Padahal betul. secara hasil sama sih. Tapi karena kedekatan, maksudnya Mm, si B kok ramah ya, betul, servisnya tadi itu, servisnya enak. customer relationshipnya tuh Iya, keren gitu iya, kan. iya, Akhirnya iya. Wak lebih memilih ya Mas Ketik, tapi Wak Iya, tenang situ sama. benar. Kadang yang namanya Iko lah eh, ah istilahnya pameo Mm, orang lah. iya. Kang Jai itu kok ke pameo orang-orang awam ya. Mm. Bajanji jauh orang Kang Jai. Iya, 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 ya sering Tuh ya, sekali ya. ya kan? Oh, Kak kami imbasnya gitu ya. Jadi kadang udah trustnya itu sudah tersakiti ya, Iya, kepercayaannya dengan kepercayaan tuh. orang lain kenanya ke kita gitu Betul, ya. karena itu bukan hanya saya yang ngomong ya, Iya. yang ngomong, yang membilang, yang mengatakan, tapi itu udah jadi pameo udah orang Iya. rahasia umum lah ya. Iya. Yang janji tukang jahit, maksudnya. Iya kan? Iya. Betul kan? Iya, janji-janji tukang Janji jahit tukang ya kan. jahit. Bila seminggu lagi, tiba seminggu enggak ya kan? Iya. Ya, hari Rabu lah aja. Nah, betul. Makanya kita butuh menciptakan trust di antara customer itu ya. Hmm, Jadi pelayanan prima lah udah plan gitu. prima ya Iya. betul. Kalau misalnya emang enggak tak aja hari itu, ya udahlah, Sampaikan, sampaikan ya. betul. Karena kan pas customer datang kita tanya untuk kapan gitu ya. Jadi Hmm, pasti kita bisa nge-range, oh ini bisa nggak ya selesai segini. Kalau saya insya Allah udah hmm, saya sampaikan, kalau tidak bisa ya tidak bisa. Tapi kalau misalnya mepet ya jadinya ya hmm. mungkin ya mepet, benar-benar mepet, tapi kita usahakan semua customer di HZV Attila itu puas dengan hasil dan Hmm. pelayanan kami gitu. Karena itu merusak ke CV aja. Iya, Terima B di spesifik. iya, CV-nya dari mulut ke mulut ya. Padahalnya minta tas sasak ya. Iya bener. Kalau minta sasak murah lo lah. Iya, Betul iya, ya, harus iya. minta kalau tas sasak kok berarti bersiap-siap lah harga naiknya. Kadang gitu. Kadang gitu ya. Iya, kadang Dan gitu. kalau minta capek dan baharok hasilnya Akan maksimal, betul. Ya. Kadang seperti itu. Jadi kalau kok ininya belum jadi, kok belum bisa ditambahin payetnya, ya karena waktu pengerjaannya sedikit, makanya tidak bisa maksimal ya. Jadi memang harus kita sampaikan di depan. Ada yang kayak gitu biasanya. Ada udah 3 hari jadi misalnya. Oh. Ada. Nah, misalnya enggak tak aja kan payet kok dilem saya pakai lem. Oh enggak. Pakai lem Jangan. setan. Jangan, udah itu merusak kualitas ya. Oh, oke. Gitu. Oh, berarti ada yang orang minta tas sasak tuh ya. Aduh, Hmm. akan ada karena misalnya 2 hari ya mungkin dia juga dari acaranya tas sasak lo gitu kan, Ya, baru atau diberitahu ya, baru dapet bahan gitu kan. Iya. Jadi ya kita usahakan kalau bisa ya kita terima, kalau tidak ya kita lepas gitu. Tapi kecuali mungkin customer-customer lama itu udah tahu, oh biasanya nerima nih gitu kan. Oh, Kita gitu. menjaga itu juga Biasanya udah. berapa yang capek? Paling cepat ada 3 hari, 3 3 hari 2 ya. hari, dan itu pakai payet. Kalau pakai payet itu 3 hari itu udah luar biasa. Iya, oke oke. Nggak ada Udah. yang Roro Jonggrang satu malam. Satu malam mungkin bisa tapi nggak pakai payet misalnya. Oh. Tempel pakai lem mungkin tapi nggak akan kita lakukan. Oke. Payet kok dijahitan ya berarti? Iya benar. Satu-satu pakai tangan udah. Kita motif dulu. Ya. Iya. Iya seperti ini kan kecil-kecil. Heeh. Jadi masuknya cie-cie di Oh, satu tangan dua itu. tangan. Sangko kok dulu alat khusus payeter. Payet. Payet mesin gitu ya. Iya, Nggak mesin ada. payet. Jadi satu-satu ini satu garis itu 3. Jadi kita ambillah 3-3 masuk jahit, ambil masuk jahit. Kalau merengnya buka gitu kan. Jadi
memang sejelimet itu. Disitulah letak mahalnya. Iya. Iya. Penca nak do payeter tadi. Murah harga beko. Iya betul. Abi lu hari banget. Ya, betul. Iya. Nah, nih Iko kan kita ya berbicara di Sikoko nak terasur. Iya betul ya. Lah sebentar lah closing soalnya ya. Nah, ini apa yang harapan seorang Uni Zefi terhadap dunia fashion designer di Sumatera Barat? Sumatera Barat ya. Kalau dari saya mungkin gimana kita mau berkembang dan gimana kita bisa dikenal. Karena sebuah brand itu kalau tidak dikenal itu kan percuma ya udah. Betul. Kalau dia bagus tapi tidak dikenal ya percuma. Jadi ayo kita membangun Sumatera Barat khususnya di dunia fashion itu lebih dikenal di nasional dan internasional. Tetapi kita harus tetap mempunyai identitas kita sendiri. Kita tidak meninggalkan nilai-nilai Minangkabau, adat Basandisara, tetapi itulah yang kita jual. Nah, gimana kita packagingnya biar dia terjual tidak hanya di Indonesia tapi di dunia luar. Jadi bisa dibawa ke tengah gitu. Bisa dibawa ke tengah ya. Desainnya ini bisa terjual Dan gitu. tidak dan itu tetap menjadi identitasnya Tanah Minang ya. Betul sekali udah. Oke, sangko pikiran lo tadi semoga para desain fashion designer khususnya yang dipayet-payet janganlah. Biar saya aja. Karena itu lahan saya. Jangan. Kuenya udah ada potongan masing-masing ya. Tapi bahas sih kalau misalnya persaingannya sebelum kita closing. Yang banyak juga udah yang payet-payet, tetapi ya kadang dari segi kualitas payet yang digunakan, dari segi desain yang kita tonjolkan, kadang yang tahu pasti bisa menilai gitu. Oke. Kadang tergantung selera Si konsumen customer ya. juga, betul. Kadang ada konsumen kok biarlah murah asal rancaya. Dapet dua-duanya. Nggak, maksudnya jalah bentuk kurang-kurang biar Oke. karena pipius gikonya sih kan. Betul, Tergantung menyesuaikan budget ya. tergantung Iya, budget. iya. Kadang tergantung selera orang tua kadang ya kan. Yo, nyo pakai yang iko, kecil Iya, emaknya kayak iko. benar sekali. Iya. Sering kan ketemu yang kayak gitu ya. Banyak banget. Oh, kata mama nggak boleh Kak diubah misalnya seperti itu ya. Oke. Aku terakhir Celela. Yang tersulit yang pernah dibuat. Yang tersulit itu ada baju istri Bupati Solok Selatan. Tersulitnya karena banyak udah di satu waktu. Jadi misalnya tanggal 2 selesaikan itu kalau nggak salah berapa buah ya? Ada 10 buah lebih dan itu pakai payet semua. Jadi itu tersulit. Dalam waktu Sepertinya 2 bulan. Jadi dengan anggota Zefi yang tidak terlalu banyak saat itu, jadi itu lumayan kita lembur dan lain-lain. Dan desainnya itu kecil-kecil kita masukin payetnya. Jadi dan itu full payet dan itu rumit pengerjaannya dan modelnya juga yang futuristik gitu dan sesuai. Sang kokor tungguan deh ibu tuh kan. Waktu Anda 10 detik lagi. Tapi protokolernya nungguin bener ya. Oke, terima kasih Uni Zefi Oke, yang datang ke Tape sama-sama Mota. udah. Iko benar-benar pembicaraan yang sangat-sangat berkualitas. Berdaging ya. Berdaging karena kita berbicara dengan orang yang profesionalnya langsung. Wah, enggak kok. Semoga usahanya makin maju. Amin. Ya, dan dunia fashion designer di Sumatera Barat semakin melejit dan tetap membawa identitas tanah Minangnya. Oke. Oke, nasa-nasanya demikianlah bincang-bincang kita bersama Uni Zefi. Semoga banyak hal positif yang bisa kita petik dari pembicaraan singkat kita kok. Ambo Desbi Sugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.